Seorang wanita sengaja mengurung dirinya di ruang rahasia untuk menguji kesetiaan sang pacar. Wanita itu mengamati reaksinya lewat kaca satu arah. Setelah menemukan surat perpisahan, membongkar seluruh rumah sambil terus mencoba meneleponnya, tetapi tidak ada jawaban. Pria itu hampir menangis. Wanita tersebut sempat merasa senang karena mengira dirinya benar-benar dicintai. Ia melempar bunga yang tadinya ingin diberikan kepada sang kekasih. Wanita itu mulai takut dan berniat keluar untuk menghentikan semuanya. Tetapi setelah mencari-cari, ia baru sadar bahwa kunci satu-satunya tertinggal di luar ruangan rahasia. Panik, ia memukul kaca dan berteriak minta tolong. Tetapi ruangan itu kedap suara. Telepon pun tidak memiliki sinyal. Ia mencoba menghancurkan kaca dengan kursi, namun sia-sia. Ternyata, ruangan tersebut memang dibangun sangat kuat untuk bersembunyi dari musuh-musuhnya. Setelah menjelaskan semuanya, nenek itu pergi ke Jerman, sehingga tak seorang pun tahu kalau wanita tersebut kini terjebak di dalam ruang rahasia. Sang pacar pulang dengan putus asa. Wanita itu hanya bisa menangis sambil meminta maaf di balik kaca. Wanita itu mulai berusaha membobol tembok. Ia bertahan hidup dengan makanan kaleng kedaluarsa dan air keruh yang tersisa di rumah. Ia melihat pacarnya menonton video peninggalannya sambil berkata dingin, "Semoga beruntung." Ucapan itu membuatnya marah sekaligus kecewa. Ketika pria itu mandi, wanita tersebut menendang pipa air hingga menimbulkan riak di wastafel luar. Ia sadar itu mungkin satu-satunya cara berkomunikasi. Ia terus memukul pipa dengan besi. Tetapi suara hujan menutupi semuanya, sehingga sang pacar tetap tidak menyadarinya. Baru seminggu berlalu, pria itu sudah membawa wanita lain ke rumah mereka. Di depan matanya sendiri, wanita baru itu mengenakan bajunya, memakai sikat giginya, bahkan tidur di ranjangnya bersama sang pria. Hatinya hancur melihat rumahnya perlahan direbut orang lain. Saat wanita baru itu mandi, ia menaikkan suhu air hingga sangat panas. Korban pun berteriak panik dan mulai curiga ada sesuatu yang aneh di rumah tersebut. Ia bahkan menemukan kunci ruang rahasia yang jatuh di lantai. Namun alih-alih langsung menolong, ia malah ragu karena takut kehilangan posisinya sebagai wanita baru di rumah itu. Sementara itu, wanita baru diam-diam mencoba memastikan keberadaan wanita di balik ruangan rahasia dengan mengisi wastafel penuh air dan melihat riaknya sebagai tanda jawaban. Setelah yakin memang ada orang hidup di dalam sana, ia akhirnya mencari pintu rahasia. Dengan bantuan anjing yang terus menggonggong ke arah lemari, ia berhasil menemukan lokasi pintu tersembunyi. Namun saat hampir membukanya, ia kembali ragu. Jika wanita itu keluar, maka dirinya pasti akan terusir dari rumah tersebut. Karena egois, ia memilih menutup kembali rahasia itu. Tetapi kemudian, seorang teman polisi memberinya foto-foto perselingkuhan sang pria dengan banyak wanita lain. Saat itulah ia sadar bahwa dirinya juga hanya salah satu korban lelaki tersebut. Dipenuhi rasa bersalah, ia akhirnya memutuskan menyelamatkan wanita yang terjebak. Ia membuka pintu ruang rahasia. Namun kondisi di dalam sudah kacau, dan wanita yang terjebak tampak hampir mati. Tiba-tiba wanita itu menyerangnya dengan botol, merebut kunci, lalu kabur keluar sambil mengunci pintu dari luar. Setelah bebas, wanita tersebut memilih pergi meninggalkan semuanya. Ketika pria itu pulang, ia hanya menemukan sebuah kunci di atas ranjang dan foto mereka berdua di kaca. Kunci itu menjadi harapan terakhir bagi wanita yang kini terkurung di dalam.